itu anggaran neraca? Anggaran neraca statis adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan estimasi kekayaan bersih dari aset dan kewajiban perusahaan pada periode waktu yang akan datang. Di dalam anggaran neraca statis akan menunjukkan informasi perusahaan mengenai jumlah aktiva dan jumlah pasiva dalam sebuah perusahaan. Apa aja sih tujuan anggaran neraca statis? Yang pertama yaitu untuk merencanakan tujuan keuangan perusahaan secara jelas. Yang kedua untuk mengawasi dan mengontrol keuangan perusahaan. Yang ketiga terdapat untuk sarana koordinasi antar bagian perusahaan. Selain tujuan, apa manfaat dari anggaran neraca statis? Manfaat yang pertama yaitu sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam merencanakan posisi keuangan di masa depan. Yang kedua, sebagai alat untuk menjaga struktur keuangan perusahaan dengan jumlah aktiva dan pasiva yang seimbang. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan hasil aktual dan anggaran sebuah perusahaan. Untuk menyusun anggaran neraca statis, pastinya ada beberapa komponen di dalamnya. Inilah komponen yang harus kamu tahu dalam menyusun anggaran neraca statis. Yang pertama terdapat anggaran kas. Anggaran kas merupakan rencana keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang memengaruhi proyeksi arus kas dalam periode tertentu. Yang kedua, terdapat anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merancang sebuah estimasi jumlah piutang dan perubahan dari masa ke masa untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, terdapat anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah rencana yang mengatur jumlah persediaan secara sistematis dalam periode yang akan datang. Selanjutnya, ada komponen yang keempat, yaitu komponen anggaran utang dan modal. Anggaran utang adalah anggaran yang merencanakan jumlah utang perusahaan pada periode waktu yang akan datang. Sedangkan anggaran modal adalah anggaran yang dibuat untuk rencana kerja jangka panjang untuk mengalokasikan dana saat ini untuk memperoleh keuntungan perusahaan di masa depan. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu komponen anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi adalah perencanaan laba rugi perusahaan berdasarkan anggaran penjualan, produksi, dan biaya operasional dalam periode tertentu. Setelah mengetahui komponen anggaran neraca, apa saja karakteristik anggaran neraca statis? Yang pertama, disusun secara sistematis dengan data sebuah perusahaan yang valid. Yang kedua, disusun berdasarkan kondisi aktual sebuah perusahaan. Yang ketiga, disusun berdasarkan komponen anggaran neraca yang tepat. Yang keempat, disusun hanya berlaku untuk periode tertentu. Yang kelima, disusun secara transparan untuk mempermudah pihak manajemen mengambil keputusan. Kemudian, berikut cara penyusunan anggaran neraca. Proses penyusunan yang pertama yaitu menentukan periode sebagai acuan dalam menyusun anggaran neraca. Proses penyusunan yang kedua yaitu mengidentifikasi komponen neraca meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Proses penyusunan yang ketiga yaitu mengumpulkan data anggaran atau data keuangan perusahaan tahun lalu sebagai dasar dalam menyusun anggaran tahun ini. Selanjutnya, menghitung dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk biaya operasional dan investasi di masa mendatang. Proses yang kelima yaitu menghitung aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset jangka panjang maupun aset jangka pendek. Proses penyusunan yang keenam yaitu menghitung estimasi kewajiban selama periode anggaran, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Yang ketujuh, terdapat menentukan perubahan ekuitas baik laba ditahan dan kontribusi pemilik. Yang kedelapan, terdapat menyusun anggaran neraca perusahaan dengan format aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kemudian yang kesembilan, terdapat melakukan evaluasi pada anggaran neraca yang sudah dibuat dan melakukan perubahan apabila ada. Dan yang ke-10, terdapat mengajukan anggaran neraca kepada pihak manajemen untuk melakukan persetujuan. Untuk menyusun anggaran neraca pada tahun 2023 pada PT TRA, diperlukan anggaran pada tahun 2022 untuk menjadi dasar dalam penyusunan anggaran neraca. Berdasarkan anggaran neraca pada tahun 2022, PT TRA memiliki aset yaitu aset lancar dan aset tetap.
pada aset lancar terdiri dari kas persediaan dan piutang, di mana kas senilai 20 juta, persediaan senilai 10 juta, dan piutang senilai 4 juta. Jadi untuk total aset lancar adalah 34 juta. Selanjutnya untuk aset tetap, PT TRA memiliki tanah, bangunan dan peralatan, dan akumulasi penyusutan. Untuk tanahnya senilai 50 juta, bangunan dan peralatan 100 juta, dan akumulasi penyusutan senilai 60 juta. Jadi untuk total aset tetap adalah 90 juta. Jadi untuk menghitung total aktiva, yaitu dari total aset tetap dan total aset lancar, diperoleh 124 juta. Selain aktiva, PT TRA juga memiliki pasiva yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas hanya terdiri dari komponen utang jangka pendek, yaitu utang usaha senilai 5,5 juta dan utang pajak senilai 4,5 juta. Jadi untuk total utang jangka pendek senilai 10 juta, demikian juga untuk total liabilitas senilai 10 juta. Untuk ekuitas meliputi saham biasa senilai 64 juta, dan laba ditahan senilai 50 juta. Jadi untuk total ekuitas senilai 114 juta. Adapun total pasiva yang dimiliki oleh PT TRA yaitu dari total liabilitas dan total ekuitas nilai 124 juta. Total aktiva dan total pasiva memiliki total yang sama yaitu 124 juta. Setelah mengidentifikasi anggaran neraca PT TRA pada tahun 2022, terjadi perubahan anggaran pada PT TRA yaitu meliputi perubahan anggaran kas sebesar 24 juta, perubahan anggaran piutang sebesar 20 juta, perubahan anggaran persediaan sebesar 15 juta, perubahan anggaran aset tetap untuk tanah tidak memiliki perubahan, bangunan dan peralatan perubahan sebesar 120 juta, dan akumulasi penyusutan sebesar 73 juta. Kemudian terjadi perubahan pada anggaran utang, yaitu untuk utang usaha senilai 20 juta dan utang pajak senilai 16 juta. Selanjutnya, yang terakhir ada perubahan pada anggaran modal sendiri, yaitu untuk saham biasa tidak memiliki perubahan dan laba ditahan mengalami perubahan sebesar 70 juta. Setelah kita mengidentifikasi sebuah perubahan, maka selanjutnya kita akan menyusun neraca untuk PT TRA tahun 2023. Pada aktiva PT TRA ini terdapat aset lancar dan juga aset tetap, yang dimana aset lancar terdiri dari kas sebesar 24 juta, persediaan sebesar 15 juta, dan juga piutang sebesar 20 juta. Sehingga total aset lancar sebesar 59 juta. Selanjutnya terdapat aset tetap yang dimana terdiri dari tanah sebesar 50 juta, bangunan dan peralatan sebesar 120 juta, dan juga akumulasi penyusutan sebesar 73 juta. Sehingga total aset tetap sebesar 97 juta. Kemudian total aktiva ini berasal dari total aset lancar dan ditambah dengan total aset tetap sehingga sebesar 156 juta. Kemudian pada pasiva ini terdiri dari liabilitas dan juga ekuitas, di mana liabilitas ini terdiri dari utang jangka pendek, yaitu terdapat utang usaha sebesar 20 juta dan juga utang pajak sebesar 16 juta. Sehingga total dari liabilitas jangka pendek sebesar 36 juta dan juga total liabilitas sebesar 36 juta. Kemudian pada ekuitas terdiri dari saham biasa sebesar 70 juta dan juga laba ditahan sebesar 50 juta. Sehingga total ekuitas sebesar 120 juta. Kemudian total pasiva berasal dari total liabilitas ditambah juga dengan total ekuitas sehingga sebesar 156 juta. Sehingga hasil akhir dari aktiva dan juga pasiva memiliki hasil yang sama yaitu sebesar 156 juta.